Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelum memulai video ini, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Di zaman yang semakin berkembang ini, kebutuhan manusia pasti juga akan meningkat. Kebutuhan manusia seperti energi listrik, bahan bakar kendaraan, kebutuhan rumah tangga, dan lain-lain harus bisa terpenuhi. Karena itu juga, industri menjadi semakin banyak di Indonesia. Tidak sedikit dari industri tersebut membuang limbahnya langsung ke lingkungan dan tidak diolah terlebih dahulu, sehingga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Salah satunya adalah pencemaran udara. Pencemaran udara merupakan salah satu permasalahan global yang dihadapi oleh banyak kota besar di dunia. Karena polusi udara itu sendiri sangat berpotensi membahayakan kesehatan warga di sekitarnya. Pencemaran lingkungan dapat berakibat fatal bagi kelangsungan hidup manusia. Jadi, kita semua harus bertanggung jawab untuk mengatasi masalah ini. Jika dihubungkan dengan sila pada Pancasila, menjaga lingkungan di sekitar kita merupakan pengamalan dari sila pertama. Sila pertama berbicara tentang ketuhanan, keyakinan pada Sang Pencipta. Ini adalah fondasi utama yang tak boleh dilupakan. Alam semesta ini adalah ciptaan Sang Kholik. Semua agama mengakui itu, dan manusia harus menjaga dan merawatnya. Kalau alam tidak dirawat, sama saja kita tidak mempercayai kuasa Tuhan terhadap itu. Rusak milik Tuhan sama saja dengan tidak mengakui adanya Tuhan. Dan tidak mengakui Tuhan jelas bukan Pancasilais. Pada nilai keadilan, kita tidak hanya harus adil dengan sesama manusia, melainkan kita juga harus adil terhadap alam. Karena bagaimanapun, alam harus diperlakukan secara adil dengan cara dijaga, dilindungi, dan apabila dimanfaatkan harus dengan bijaksana. Masalah pencemaran udara dapat diakibatkan oleh berbagai jenis industri. Berikut ini adalah video tentang contoh-contoh pencemaran udara oleh industri yang kami ambil dari beberapa sumber. Warga di sekitar lokasi produksi pembakaran arang batok kelapa di Cilincing, Jakarta Utara mengeluhkan dampak polusi udara. Asap pembakaran dari 18 perajin usaha arang batok kelapa dikeluhkan karena mengakibatkan batuk, sesak nafas, dan gangguan pernafasan. Usaha yang menjadi sumber penghidupan warga sejak 20 tahun lalu memang berada di jalan umum yang tak jauh dari pemukiman warga. Ya pastilah merasa terganggu, buat anak-anak juga, buat dewasa juga. Kalau pas kita lewat ke depan sana, ya Allah, udah baunya nggak enak, udah bikin pengap, udah bikin sesak gitu, udah nggak nyaman banget dah. Inilah video amatir yang direkam warga sekitar kawasan PLTU Suralaya, Merak, Banten. Abu debu sisa pembakaran atau fly ash berhamburan ke jalan dari konveyor yang akan membuang debu sisa pembakaran batu bara. Video debu yang diambil di dalam mobil tersebut cukup pekat sehingga pengendara harus berhenti karena pandangan mereka terhalang. Bukan itu saja, pembuangan fly ash juga berada di ketinggian bukit dan dibuang di alam terbuka. Akibatnya banyak warga sekitar PLTU Suralaya mengalami infeksi saluran pernapasan akut, seperti yang diderita anak dari Masita. Bayinya yang masih berusia 2 tahun divonis TBC dan harus mengkonsumsi obat selama 6 bulan. Dari video-video tersebut dapat disimpulkan bahwa pencemaran udara sangat berbahaya bagi kesehatan manusia, terutama warga yang tinggal di sekitar daerah industri tersebut. Tidak hanya itu saja, pencemaran udara juga berbahaya bagi lingkungan di sekitar kita. Dampak pencemaran udara bagi lingkungan adalah terjadinya pemanasan global. Polusi udara juga dapat menyebabkan tanaman terserang penyakit.
Penyakit itu mulai dari bintik hitam, klorosis, nekrosis, dan beberapa penyakit lain. Polusi udara juga dapat menyebabkan hujan asam, eutrofikasi, kabut asap, dan penipisan ozon. Lalu apa solusi dari masalah tersebut? Para pelaku industri seharusnya dapat mengolah limbah sebelum dibuang ke lingkungan. Karena limbah yang belum terolah dengan benar dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan. Kebiasaan untuk menjaga lingkungan juga harus dimulai dari diri sendiri. Kita bisa menjaga lingkungan dengan memanfaatkan energi listrik dengan efisien dan juga mengolah limbah yang sudah kita pakai sebelum dibuang. Kita juga bisa ikut berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menjaga lingkungan. Contohnya seperti aksi penanaman 1 juta pohon. Bisa juga dengan mengurangi atau mengganti BBM dengan bahan bakar yang tidak menghasilkan gas karbon dioksida. Tantangan kedepannya memang tidak mudah. Terbukti, pada saat ini, kualitas udara di Indonesia semakin buruk dari tahun ke tahun. Masih banyak orang yang tidak memperdulikan lingkungan yang ada di sekitarnya. Kita, sebagai generasi muda, harus bisa mencari solusi bagaimana kita dapat memperbaiki masalah pencemaran udara ini. Agar kelak, anak cucu kita dapat merasakan bangsa Indonesia yang bebas dari polusi.